Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala tuha rasulillah wa ala yasin habibillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barkah beserta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Barkah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat taufik hidayah maunah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami ilmu-ilmu agama, sekaligus kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal ibadah kita kepada Allah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi niyati du'a wal qabul wa li syafa'atir rasul Hajar al-Asqalani Syekhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu sutratil musalli, bab tentang batas bagi orang yang sholat. Tapi sebelum sutratul musalli, ada yang mau nanya tentang kemarin syurutus sholah? Ada enggak? Kalau enggak ada yang bertanya, kita lanjutkan babnya. Minggu yang lalu kita membahas tentang syarat-syarat sholat, yaitu harus suci, tidak hadas. Jika ada orang sholat kemudian hadas, ya, buang angin, maka kata Nabi falyansorif, hendaklah orang itu keluar, artinya meninggalkan sholat dan kemudian wudu serta mengulangi sholatnya. Kemudian tentang kiblat, tentang menghadap kiblat, kemudian menutup aurat dan seterusnya. Hari ini kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan tentang bab sutratul musalli, yaitu tentang batasan orang yang melaksanakan sholat, membuat batas bagi orang yang melaksanakan sholat. Apa sutroh itu? Ya, sutroh itu adalah ma yaj'aluhul musalli amamahu liman ilmari baina yadayhi, yaitu menjadikan sesuatu sebagai batas agar orang tidak melintas di depannya. Nah, itu namanya sutroh. Biasanya kalau di masjid-masjid ada kayu kayak batu nisan gitu ya. Wah, saya nggak tahu itu kenapa kemudian dibuatnya kayak batu nisan gitu. Mungkin biar ngingetin mati gitu ya. Ya, jadi atau jangan-jangan kemudian yang mikirin itu, wah, orang yang melewati bisa dibunuh, dimatiin gitu. Kita bahas hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaim, dari Abi Juhaim bin Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul mar, jika mengerti, jika tahu al-maru orang yang lewat, baina yadayil musalli, di depan orang yang sedang sholat, apa yang dia ketahui, madza alaihi minal itsmi, dosanya, dosa kalau dia melintas melewati orang yang sholat itu, ya, jika orang yang melewati itu tahu dosanya, lakana ayyakifa arba'ina, ya, maka sungguh dia akan menunggu,
ya, arba'ina 40 khairon itu lebih baik lahu baginya min ayyamurra baina yadayhi daripada dia melintas di depan orang yang sholat. Artinya orang kalau tahu dosanya lewat di depan orang sholat, maka tentu dia menunggu, nggak jadi lewat ya, nunggu 40. Di dalam riwayat yang lain itu 40 yang dimaksud itu apa? Ada yang menafsirkan 40 hari, ada yang menafsirkan 40 bulan, bahkan 40 tahun. Nanti hadis terakhirnya ini ya, wa waqa'a fil Bazzar ya, tersebut dalam riwayat Bazzar min wajhin akhar arba'ina kharifan, yaitu 40 tahun ya. Jadi kalau ada orang kok lewat depan orang yang sholat ya, yang sudah dikasih sutroh, dikasih pembatas, dia masih melintasi itu, maka orang tersebut dosanya sangat besar. Kata Nabi, seandainya dia menunggu sampai 40 tahun bahkan ya nunggu sampai 40 tahun ya, berdiri aja ya, nggak ngelewat-lewat sampai 40 tahun itu seandainya dia tahu, maka itu lebih baik ya. Artinya apa? Berarti dosanya sangat besar ya, dosanya sangat besar. Kenapa? Karena orang yang sholat itu sesungguhnya orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Dia sedang khusyuk, dia sedang konsentrasi, sedang melakukan hubungan dengan Allah, diganggu dengan lewatnya seseorang itu, maka orang yang melewati ini dosanya sangat besar ya, dosanya sangat besar. Itu bagi orang yang sudah ada sutroh ya, sudah dikasih sutro, dia masih melintas ya, melintasnya itu di dalamnya tentu ya. Nah itu dilarang ya, larangan besar ya bagi orang yang melintas. Nah itu sebabnya maka Nabi Muhammad sangat mementingkan menjaga orang lain jangan sampai kemudian terganggu orang yang sholat. Begitu pentingnya masalah ini ya, orang yang sholat itu tidak boleh diganggu, sampai-sampai kalau kita jadi makmum nih sholat ya, maka makmum itu tidak perlu kemudian berbicara, tidak perlu ngikuti imam saat imam sedang membaca surat setelah Fatihah. Makmum disuruh diem aja, nggak usah ngomong, makmum diem aja, nggak usah ngikuti bacaannya imam. Kenapa? Karena ditakutkan mengganggu orang yang ada di sampingnya. Maka kalau seandainya baca, kalau kita baca Fatihah misalnya, maka bacalah dengan suara yang hanya kita sendiri yang dengar, nggak usah kemudian suara keras. Padahal ini kan orang lagi sholat itu kan baik ya, tetapi mengganggu dalam kondisi mengganggu orang yang sedang sholat itu juga nggak baik. Jadi nggak baik. Padahal kita lagi sholat, bacaan sholat itu sesuatu yang baik, tapi karena bisa mengganggu orang yang sedang sholat, maka itu sebaiknya dihindari. Ini apalagi kemudian ada orang sholat kemudian kita melintas di depannya. Ya, maka itu dosanya besar sekali. Sampai Nabi menyatakan seandainya dia berhenti 40 hari, 40 bulan, 40 tahun itu lebih baik daripada dia melintas. Karena apa? Begitu besar dosanya. Nah, ini kita bahas hadis berikutnya. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya ya, fi ghazwati Tabuk ya, ketika dalam peristiwa perang Tabuk ya, ditanya an sutrotil musolli, tentang sutroh pembatas orang yang sholat. Faqala, maka Nabi bersabda, mitlu muakhiratir rahli ya, yaitu seperti tiang yang ada di belakang pelana kendaraan. Jadi dulu orang kalau pakai kendaraan onta itu, ontanya kan dinaikin. Nah, tempat sandarannya itu ya, di pelananya kan bagian belakang ini kemudian ada tongkat begini ya, biar nggak jatuh ke belakang. Jadi ada tempat sandaran. Nah, maksudnya membuat sutrohnya itu jadi kayak ada tongkat yang ditaruh di belakang pelana kendaraan atau onta. Nah, itu bentuknya sutroh. Dari sini maka para ulama kemudian menyatakan bahwa membuat sutroh itu hukumnya, kalau menurut Imam Ahmad hukumnya wajib. Imam Ahmad ya menyatakan hukumnya wajib jika itu untuk imam dan orang yang sholat sendirian.
Jadi kalau ada orang sholat sendiri atau jadi imam, maka harus ada sutrohnya. Sutroh itu apa? Pembatas. Misalnya ini kita ini, ya kan kalau ada orang melintas dari luar sana nggak apa-apa. Karena apa? Karena sudah ada batasannya. Nah maksudnya itu. Atau orang yang sholat sendiri, ada orang sholat sendirian kemudian nggak ada pembatas, maka kalau ada orang melintas, ya kalau ada orang melintas di depannya, maka itu berdosa. Itu berdosa. Baik yang melintas maupun yang sholat kena dosanya. Jadi yang sholat itu juga kena dosa. Kenapa? Karena dia tidak membuat batasan tadi itu. Kalau tidak ada sutronya, dia nggak kasih sutro, nggak kasih pembatas, maka orang yang sholat itu juga mendapatkan dosa. Karena apa? Gara-gara orang sholat tidak pakai sutro itu, orang lain melintas jadi berdosa. Tapi kalau sudah dikasih sutro, kok ada orang melintas, maka yang sholat nggak kena dosanya. Itu sebabnya maka Imam Ahmad itu antara lain berpendapat bahwa jika orang sholat sendiri atau imam ketika sholat, maka wajib hukumnya menggunakan sutro. Ya, ada pembatasnya. Nah, jumhur ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya sunnah saja. Ya, membuat sutroh itu hukumnya sunnah. Kalau Imam Syafi'i sunnahnya itu mutlak, baik karena apa? Karena Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu sunnah menggunakan sutroh itu kalau dia punya kekhawatiran, ya nanti ada orang lewat di depannya. Artinya kalau nanti ada orang lewat di depan, wah ini kalau saya nggak pakai sutroh, biasanya orang banyak lewat lalu lalang di depannya. Nah, memakai sutroh itu hukumnya sunnah menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya, kalau ada orang yang lewat. Tapi kalau nggak ada orang lewat, nggak apa-apa. Misalnya nih, ya ada orang datang ke masjid, ya taruhlah jam 2 belum sholat zuhur. Nah, kemudian dia sholat nggak pakai sutro, kemungkinan nggak ada orang yang lewat, ya nggak apa-apa, nggak pakai. Tapi kalau ada kemungkinan orang sholat, ya ada misalnya ya kita lagi sholat sunnah qobliyah zuhur misalnya, kalau seandainya kita nggak pakai ini, kemungkinan nanti ada orang lewat ya datang ya, karena banyak jamaah yang sholat di masjid misalnya, kemungkinan besar nanti ada orang yang melintas yang lewat di depan kita, maka hukumnya sunnah untuk memakai sutroh. Itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Syafi'i menyatakan hukumnya menggunakan sutroh itu sunnah mutlakon. Mutlak di sini baik mau ada orang yang melintas atau tidak, maka tetap hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Ya, kita orang Islam Indonesia pada umumnya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i bahwa orang menggunakan sutroh itu mutlak, ya mau ada orang lewat atau tidak, ketika kita sholat menggunakan sutroh. Nah, apa sutrohnya itu? Ya, sebagaimana hadisnya Aisyah ini, ya bahwa yang dimaksud sutroh itu adalah sesuatu yang dipakai untuk membatasi. Jadi maksudnya Nabi menyatakan seperti tiang di pelana onta itu, maksudnya ada sesuatu yang ditancapkan di depan sehingga orang tidak melintas di dalamnya. Kan sutroh ini misalnya taruhlah kalau Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa sajadah atau sekarang ini kalau masjid ini garis ini, ya ada garis masing-masing sof ini. Nah ini sudah menjadi sutroh. Jadi kita nggak perlu lagi misalnya ada orang sholat di sof kedua, kemudian di depannya dikasih yang tiang tadi itu, nggak perlu. Karena apa? Karena garis sof ini itu sudah menjadi sutroh. Artinya kalau kita sholat kemudian di sof kedua, ada sutrohnya ini, orang melintas di depannya sudah nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau melintasnya di sini, ya artinya di wilayahnya masih satu sof ini, maka itu yang berdosa hukumnya. Ya, orang nggak boleh melintas di dalamnya. Tapi kalau melintas sudah di luarnya, itu nggak apa-apa. Karena ini sudah menjadi sutroh. Jadi tidak perlu. Sutrohnya itu yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu seperti tongkat, ya atau tiang yang ditancapkan di pelana kendaraan onta atau kuda, ya. Nah itu sutro. Tapi sutro itu, ya tidak mesti harus berupa tongkat. Nabi kadang-kadang pakai anak panah, ya. Jadi anak panah ditancapkan di depannya. Tujuannya apa? Yang penting bahwa sutro itu untuk memberitahu orang agar orang tidak melintas. Karena orang yang ada sutro di depannya itu karena dia sedang sholat, menunjukkan bahwa dia sedang sholat. Ya, kalau misalnya lagi berdiri, ya kan berdiri itu
Iya, kalau menurut Imam Syafi'i orang berdiri, oh tahu kalau dia sholat kan, oh ada bersedekap gini ya. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah enggak. Orang sholat itu ya Allahu Akbar ya lepas saja tangannya, enggak nempel di sini. Sehingga ketika berdiri, kalau ada orang enggak tahu, wah ini orang lagi berdiri atau orang sholat. Kalau tandanya dia lagi sholat, ada sutroh di depannya. Karena dulu konteksnya ya, masjid itu kan tidak pakai lantai, tidak ada sajadah, ya masih pasir. Maka cara untuk memberitahu kalau ada orang sedang sholat, kan dulu masjid orang sholat itu tidak mesti di bangunan kayak masjid begini ya, tertutup enggak. Tetapi sholat itu apalagi kalau sholat hari raya ya, Rasulullah sholatnya itu kan di lapangan. Di lapangan kan nggak ada garisnya ya, nggak ada sajadah waktu itu. Maka barisan pertama itu dikasih sutroh ya, dikasih batasan, yaitu ada apa itu ditancapkan tombak atau panah atau sesuatu, atau dikasih garis dan seterusnya. Barisan kedua maka tidak perlu sutroh. Karena apa? Karena orang yang berada di shaf pertama itu menjadi sutroh bagi barisan kedua, begitu juga seterusnya dan seterusnya. Artinya barisan ketiga berarti menjadi sutroh bagian baris keempat dan seterusnya. Maka kalau menurut Imam Ahmad, maka yang wajib pakai sutroh itu adalah imam dan orang yang di shaf awal atau orang sholat sendirian. Kalau shaf awal, kalau kita ini kan shaf awal, karena ada tembok, maka itu sudah otomatis sudah pakai sutroh ya, sudah ada batasannya ya. Jadi tidak kemudian pakai kayu batu atau nisan tadi itu ya, nggak perlu karena itu sudah sutroh. Apalagi orang Indonesia banyak sholatnya itu sudah menggunakan sajadah ya, sajadah itu sudah termasuk sutroh ya. Apalagi masjidnya sudah softnya itu sudah ada garis, maka itu menjadi sutrohnya. Baik. Wa an Sabrah bin Ma'bad al-Juhani ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum, hendaklah membuat batas ahadukum, salah satu dari kalian, fis sholati, di dalam sholatnya, walau bisahmin, walaupun dengan anak panah. Artinya memberitahu, tujuannya itu. Jadi sutroh itu tidak mesti harus berupa tongkat, tetapi apa saja yang penting orang tahu bahwa orang yang sedang berdiri atau orang yang ada di sutroh itu adalah dia sedang sholat. Misalnya kita bawa jaket, jaketnya kemudian ditaruh di depan, itu juga sudah termasuk bagian dari sutroh ya. Kita nggak bawa jaket, cuman bawanya HP misalnya, HP-nya ditaruh di depan, itu juga sutroh. Cuman jangan pakai HP, nanti takut jangan-jangan hilang. Jadi lagi sujud cepet-cepetan, masih ada. Jangan ya, takut hilang gitu ya pakai HP. Ya, jadi intinya apa saja yang bisa dipakai untuk menjadi tanda ya, untuk menjadi pengenal, untuk menjadi sesuatu yang memberikan pesan kepada orang lain bahwa orang ini sedang sholat, maka itu dibolehkan ya. Bentuknya apa saja ya, itu. Tadi bahwa kenapa jumhur ulama menyatakan memakai sutroh itu hukumnya sunnah, bukan wajib ya, bukan wajib. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ketika sholat ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi fadha laisa bainahu wa baina yadayhi syai'un ya. Jadi Nabi itu pernah ketika di Mina, beliau sholat di lapangan yang antara Nabi dengan bagian depannya itu tidak ada pembatas ya, nggak ada pembatasnya. Ini yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa menggunakan sutroh itu hukumnya tidak wajib, tetapi hanya sunnah saja. Yang menyatakan wajib yaitu antara lain ya, Imam Asy-Syaukani ya, di dalam kitab Subulus Salam ya, Imam Asy-Syaukani itu menyatakan bahwa Nailul Autor ya, di dalam Nailul Autornya Imam Asy-Syaukani itu menyebutkan bahwa sutroh, menggunakan sutroh itu wajib. Artinya apa? Kalau ada orang sholat kok tidak pakai sutroh, maka sholatnya batal ya, batal sholatnya. Termasuk dalam hal ini yaitu ulama kontemporer ya, Syekh Nasiruddin Al-Albani
Nah, itu yang menyatakan bahwa sutroh itu wajib. Itu sebabnya maka saudara-saudara kita biasanya orang-orang salafi itu pakai sutroh. Karena apa? Karena mengikuti pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani, ya. Beliau menyatakan bahwa sutroh itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena Nabi menyatakan bahwa memerintahkan, ya. Jadi perintah itu maka menunjukkan sebuah kewajiban. Tetapi jumhur ulama, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, menyatakan tidak wajib, hukumnya sunnah. Imam Ahmad tadi hanya menyatakan wajib jika untuk imam dan orang yang di shaf awal atau orang yang sholat sendirian. Tapi kalau sholat jamaah enggak, ya. Itu kalau jumhur ulama menyatakan tidak wajib, ya. Wa an Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u sholatar rajulil muslim, ya. Yaqta'u itu maksudnya berkurang, ya. Sholatur rajuli, sholatnya seseorang, maksudnya pahala sholatnya itu berkurang, ya. Al muslimi, yang muslim, orang yang sholat, ya, pahalanya berkurang idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rahli, ya, ketika tidak ada sesuatu yang dijadikan batas, ya, di depannya, artinya seperti tongkat yang di pelana kendaraan itu. Maksudnya kalau ada orang melintas, ya, bagi orang yang sholat kemudian ada yang melintas, maka pahala orang yang sholat itu berkurang. Menurut jumhur ulama menyatakan begitu. Menurut Imam Ahmad, karena bahwa orang yang di shaf awal itu menjadi wajib, maka kalau ada yang melintas maka batal, ya, batal. Yaqta'u itu yang dimaksud tidak berkurang tetapi batal. Jadi kalau ada orang sholat kok ada yang melintas di depannya maka batal. Siapa yang melintas? Al-mar'atu, perempuan, wal himaru, dan keledai, wal kalbul aswadu, dan anjing hitam. Nah, konteksnya ini dulu, ya, Nabi itu bahkan ketika Masjid Nabawi baru awal-awal, ya, itu Masjid Nabawi itu kan banyak anjing, ya, banyak anjing. Anjing itu yang melintas di depan orang sholat. Ya, jadi anjing itu masuk ke keluar masjid itu, ya, karena belum ada bangunan masjid kayak begini, nggak ada, sehingga anjing itu ya lewat ke sana kemari, ya. Jadi artinya bahwa itulah yang kemudian Imam Malik itu berpendapat bahwa anjing itu tidak najis, yang najis cuma air liurnya, ya, tapi yang lain enggak. Karena apa? Buktinya ketika Nabi Muhammad sholat itu, ya, anjing lalu lalang di depan orang yang sholat. Nah itu sebabnya maka di sini Nabi menyatakan bahwa yang bisa membatalkan bagi kelompok yang menyatakan bahwa sutroh itu wajib atau mengurangi pahala orang sholat bagi kelompok yang menyatakan bahwa sutroh tidak wajib, ya, ketika ada di depannya itu melintas, yaitu anjing, ya, kemudian himar, ya, wal kalbul aswadu, dan anjing hitam, ya. Al-mar'atu, ya, perempuan. Kenapa kok pahala berkurang? Setidaknya, ya, kalau tidak menyatakan yang wajib tidak batal maksudnya sholatnya, tetapi pahalanya berkurang karena konteksnya saat itu adalah kalau ada orang sholat kemudian melintas di depannya ada perempuan, itu kira-kira, ya, kalau Ustadz Budi lagi sholat kemudian ada orang cakep itu melintas di depannya, kira-kira gimana? Ya, kira-kira ngelihat nggak itu? Yang tadinya khusyuk lihat tempat sujud ada yang melihat. Wah, akibatnya apa? Yang tadinya khusyuk kemudian jadi bubar, ya, khusyuknya jadi bubar. Kenapa? Karena terpesona dengan orang yang melintas itu. Nah, himar, kenapa himar? Karena himar itu kan tunggangan yang biasa dipakai oleh orang. Oh, takut jangan, wah ini himar saya lepas. Yang tadinya dia niat sholat khusyuk, kemudian ada himar, ya, depannya dia melintas, oh himarnya lepas misalnya begitu. Atau kalau himarnya itu himar bukan milik orang, kan ini menjadi binatang buruan. Maka itu jadi konsentrasinya buyar. Ya, begitu juga dengan anjing yang hitam. Maksudnya anjing hitam itu personifikasi. Kalau anjing hitam itu dianggap bahwa itu setan, ya, setan. Anjing hitam itu dalam tanda petik yang dimaksud adalah setan, ya. Jadi kalau ada melintas di depannya, berarti kan ada setan di situ. Maka mengganggu orang yang sedang sholat. Yang tadinya khusyuk kemudian jadi tidak khusyuk, ya. Nah, itu.
Maka menurut Imam Ahmad, kalau tiga binatang ini, tiga ini, wanita, himar, dan anjing lewat di depan orang yang sedang sholat, karena beliau berpendapat bahwa sutroh itu hukumnya wajib, maka sholatnya menjadi batal. Ya, sholatnya jadi batal. Nah, maka itu sebabnya kemudian dianjurkan untuk menggunakan sutroh tersebut. Walahu an Abi Hurairah nahudunal kalbi. Nah, di dalam riwayatnya Imam Muslim yang lain dari hadisnya Abi Hurairah, ya, kalau tadi hadisnya Abu Dzar, nah hadisnya Abi Hurairah tidak menyebutkan anjing, ya, hanya dua, yaitu tidak ada anjing. Ya, wali Abi Dawud wan Nasa'i an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nahwahu, ya, di dalam riwayat Abi Dawud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas sama dengan hadis di atas, duna akhirihi, tanpa ada kata akhirnya, ya, wa qayyada al mar'a bil haidi, ya, yang dimaksud perempuan yang melintas itu kalau dalam riwayatnya Abi Dawud adalah perempuan yang sedang haid. Ya, artinya perempuan haid ketika dia melintas maka sholatnya batal itu. Nah, ada batasan, tidak semua perempuan tetapi perempuan haid. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, jika salah satu dari kalian salat, ya, idza shalla ahadukum ila syai'in, kepada sesuatu yasturuhu minan nas, yang bisa menutupi orang dari banyak orang, fa'aroda ahadun, kemudian ada seseorang, ya, yang berkeinginan ayyajtaza baina yadayhi, yang dia melintas di depan orang sholat tadi itu, falyadfa'hu, maka hendaklah orang itu mencegahnya. Fa'in aba, kalau dia tidak mau, ya, dilarang, dicegah, tidak mau, falyuqatilhu, maka hendaklah orang itu memeranginya, membunuhnya. Fa innama huwa syaitonun, karena sesungguhnya orang itu adalah setan. Ya, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fa innama hu al-qarin, karena sesungguhnya bersama orang yang melintas itu adalah al-qarin, yaitu teman yang yang tidak baiklah bagi orang tersebut. Nah, maksudnya apa? Jika ada orang sholat sudah pakai sutroh, ya, taruhlah misalnya atau garis ini, kemudian dia melintasnya itu di sini, ya, maka disuruh oleh Nabi untuk menghalangi, ya, falyadfa'hu, maka dia dihalangi, jangan melintas, maksudnya begitu. Kalau tetap melintas, Nabi menyatakan falyuqatilhu, hendaklah orang itu diperangi. Maksudnya diperangi apa? Bukan kemudian dibunuh, enggak, ya, bukan dibunuh, enggak. Karena apa? Karena kalau seandainya yang dimaksud Nabi falyuqatilhu itu artinya dibunuh, ya, al-qatlu itu memang artinya membunuh, tetapi yang dimaksud itu bukan membunuh, ya. Hanya saja, ya, karena apa? Karena buktinya tidak membunuh itu. Karena Nabi kalau seandainya membunuh kan tentu kalau sholat pakai pedang, atau kalau orang Indonesia sholatnya pakai pisau lah. Kalau ada orang melintas tusuk aja, kan gitu. Nah, kalau membunuh, ya, kalau cuman di stop begini atau ditampar atau, ya, kan nggak sampai mati lah, itu kan. Nah, maka falyuqatilhu itu artinya, ya, dihalangi, ya, dihalangi, jangan sampai kemudian dia tetap melintas, ya. Nah, cuman menghalanginya juga jangan kemudian saklek, pokoknya harus dihalangi, ya. Akhirnya kemudian sibuk dengan menghalangi. Mohon maaf. Misalnya kadang-kadang kan ada masjid, anak-anak kecil kemudian lari-lari gitu, ya. Dari sana lari ke sini, lari lagi ke sini. Kalau begitu, kalau dia bolak-balik, menurut Imam Syafi'i sebaiknya dibiarin. Ya, dibiarin. Kenapa? Karena kalau kita sibuk mencegat dia, maka kita jadi hilang konsentrasi kita, ya, kekhusyuan kita hilang. Padahal tadi bahwa melintas orang yang sedang sholat itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu menghilangkan kekhusyuan. Lah, ini ada orang sholat, ada orang melintas kemudian dicegat, melintas dicegat, bolak-balik mencegat, akhirnya malah dia khusyuknya lebih hilang lagi kan. Daripada begitu mending biarin. Ya, kalau dia terus-terusan, misalnya anak kecil, kadang-kadang anak kecil malah dicegat malah seneng kan,
Wah, jadi dicegat, ntar lintas lagi ke depan orang itu. Biar dicegat lagi. Nah, itu. Jadi harus melihat situasi ya. Kalau kira-kira anak itu ketika dicegat malah kemudian sengaja ya melintas terus-menerus, maka sebaiknya dibiarkan saja. Karena apa? Karena tadi bahwa itu bisa mengganggu kekhusyuan ya. Jadi dibiarkan saja. Nah, melintas itu bagi orang yang tidak ada udzur syar'i. Kalau udzur syar'i maka boleh. Contoh kemarin ya kita sudah bahas, ketika ada orang sholat kemudian buang angin, maka orang yang sholat nggak boleh kemudian diem aja di situ. Nabi menyatakan falyansorif wal yu'id ya, falyatawaddo wal yu'id as-shalah ya. Orang kalau batal lagi sholat kemudian buang angin, maka hendaklah dia keluar. Kalau dia di masjid, keluar wudu kemudian ulangi sholatnya. Kalau dia lagi di shaf awal harus melintasi orang yang sedang sholat, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan, tidak berdosa. Karena apa? Karena ada hajat ya, ada sesuatu yang mendesak. Bahkan nggak boleh kalau orang kemudian hanya diem saja ya, atau apalagi kemudian pura-pura sholat. Ya saya kan malu kalau kemudian keluar lagi kentut misalnya ya, kemudian keluar, wah ketahuan itu kentut misalnya begitu kan. Daripada malu ya mendinglah sholat aja terus. Sholatnya orang begini ini dosa malah. Kenapa kok dosa? Karena berarti dia berbohong. Ya masa dia lagi batal? Ya saya nggak sholat, dia cuma gerakan doang. Nah itu dia berbohong kan namanya itu. Jadi kalau batal kata Nabi, maka hendaklah orang itu keluar. Nah, melintasi orang yang sedang sholat dalam kondisi seperti ini dibolehkan, ya, tidak apa-apa. Karena apa? Karena ada darurat, karena dia harus segera ambil wudhu, ya. Karena kalau dia diem juga salah, apalagi kemudian ikut gerakan sholat juga salah. Nah, dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum, jika salah satu dari kalian salat, falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an, maka hendaklah orang itu menjadikan sesuatu di depannya. Fa illam yajid, kalau tidak ada sesuatu, falyansib asa, maka hendaklah orang itu menaruh tongkat, ya, menancapkan tongkat di depannya. Fa illam yakun, kalau enggak ada tongkat, falyakhutta khatton. Nah ini, maka hendaklah orang itu membuat garis. Dan enggak ada apa-apa yang dibuat jadi pembatas, enggak ada. Kata Nabi, kalau enggak ada tongkat, enggak ada apa-apa, maka falyakhutta khatton, hendaklah orang itu membuat garis, depannya dikasih garis saja. Nah, garis. Maka sekarang ini soft pakai garis ini, maka itu sudah menjadi sutroh. Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah ada garisnya, ada tongkat di depannya, maka orang yang melintas di depannya itu tidak menjadi dosa karenanya, ya. Artinya di luar batas tadi itu, ya. Nah, artinya kalau tempat kira-kira tempat sujudnya ini. Nah, kalau bikin sutrohnya, kalau seandainya nggak ada garis, maka sutroh itu, ya, pas di tempat sujudnya saja. Jangan kemudian kalau nggak ada masjid misalnya, ya, nggak ada softnya, ya, kemudian ngasih sutrohnya itu jauh sekali, ya, biar orang nggak ada yang melintas di depan saya. Saya kasih jauh sekali. Nah, itu nggak boleh. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa batasan sutroh itu 3 dhira', ya, tiga hasta, 3 hasta, ya. Jadi 3 hasta, kira-kira 1,5 meter lah, ya, paling jauh 1,5 meter. Tapi sebaiknya pas di tempat sujud kita, ya, kira-kira sujud di sini, sutranya di sini, sehingga orang ketika melintas di depannya nggak apa-apa. Nah itu. Cuman di Indonesia nggak begitu marak, ya, nggak begitu banyak. Beda dengan orang di Mekah, di Madinah, ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, ya, orang melintasi orang sholat itu biasa aja, ya kan, biasa. Makanya kata Pak Kiai Said Akil Sirot itu, ya, orang baik itu orang Arab dengan orang Indonesia baik orang Indonesia, ya, orang Indonesia yang pertama katanya, kalau orang Arab manggil kakaknya itu manggil nama saja, ya, punya kakak ya udah dipanggil nama saja, nggak ada manggil kakak. Orang Indonesia kan enggak,
kalau manggil kakak, manggil yang lebih tua, Pak D, paman atau apa gitu, kok apa dipanggilnya namanya saja, itu kan nggak sopan. Orang Arab kalau manggil kakaknya nama saja, nggak ada pakai kak atau mas atau bang atau apa, nggak ada. Nah itu. Yang kedua, sejahat-jahatnya orang Indonesia kalau sholat nggak berani melintasi orang depan orang sholat. Kalau di Mekah biasa, ya, melintasi orang di depan sholat itu sesuatu yang biasa. Nah, tentu ya, ini tidak dibenarkan ketika orang yang sedang sholat itu yang melintas itu tidak ada keperluan yang udzur syar'i, ya. Artinya kalau hanya sekedar mau sholat, kan kadang-kadang ada orang sholat jamaah itu, ya. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu orang kemudian ya udah melintas saja, orang lagi sholat dilewati di depannya itu biasa gitu. Nah ini tentu tetap tidak dibolehkan, ya, kalau tidak ada kepentingan udzur syar'i sebagaimana orang yang mau wudhu tadi itu, ya. Kecuali yang darurat itu adalah kalau orang sedang melintas di matof, ya, tempat tawaf itu loh. Kan ada kadang-kadang orang yang kemudian sholat, kadang orang mohon maaf, karena di kitab-kitab itu orang habis tawaf itu disunahkan sholat di belakangnya makom Ibrahim. Nah kan gitu, disunahkan sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim. Orang yang cuman ngerti ini, akhirnya kemudian sholatnya bener-bener, ya, makom Ibrahim, sholatnya sebelah sini. Nah tentu ini kan pasti akan dilewati orang tawaf kan, orang tawafnya sampai penuh gitu kan. Lah kalau dia sholat ya keinjek-injek kan. Dalam kondisi seperti ini, ya, melewati orang yang sholat tadi itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena dia sedang tawaf tadi itu, ya. Ini kondisi darurat. Kan nggak mungkin kemudian menghindari orang ini, ya, orang lagi sholat. Nah itu sebabnya maka kalau kita mau sholat, ya, kondisi tempat tawaf itu rame, maka sholatnya jangan di tempat itu, ya. Boleh mau agak ke dalam, ke areal dalam masjidnya juga nggak apa-apa. Yang penting setelah tawaf kemudian disunahkan sholat 2 rakaat sebelum kita mau meneruskan sa'i misalnya, ya. Nah itu, tapi jangan pas di makom Ibrahim. Nah kalau seandainya ada orang sholat di tempat matof tadi itu, tempat tawaf itu, ya, kemudian orang yang lagi tawaf itu melintasi orang yang sholat, kalau itu sesuatu yang nggak bisa dihindari, maka itu termasuk darurat, itu termasuk sesuatu yang tidak menyebabkan dosa, ya, karena kondisi darurat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'us sholata syai'un, ya, tidak bisa membatalkan salat, ya, sesuatu pun. Kalau tadi kan bahwa 3 perkara itu membatalkan salat, yaitu perempuan, himar dan anjing hitam. Nah, hadis ini, ya, itu berbeda dengan pandangan yang pertama tadi itu, ya. Wadra'u, dan kata Nabi wadra'u mastata'tum, ya, cegahlah oleh kalian mastata'tum, semampu kalian. Artinya jangan sampai, ya, ketika ada sholat kemudian ada orang melintas, ya. Nah ini menandakan bahwa hadis tentang batalnya sholat karena ada yang melintas, ya, 3 perkara yang melintas, perempuan, khimar dan anjing tadi itu, ya, itu dianulir oleh hadis ini, ya. La yaqta'us sholata syai'un, tidak ada yang bisa membatalkan sholat itu, ya, sesuatu pun. Artinya faktor eksternal, faktor dari luar orang yang sholat, ya. Ini kan faktor dari luar, yaitu tadi perempuan yang melintas, kemudian khimar dan anjing. Jadi maka jumhur menyatakan bahwa yang dimaksud tadi itu, ya, bahwa sholatnya itu bukan batal, tetapi sholatnya hanya pahalanya berkurang, ya, dengan melintasnya 3 tadi itu. Baik, itu hadisnya sampai di sini, sudah akhir di bab. Kalau ada yang mau bertanya silakan, karena hadis bab ini sudah habis, ya. Berkenaan dengan ada beberapa masjid itu dia mengundurkan posisi imam apabila enggak ada sholat Jumat atau sholat besar. Ini posisi imam diundurkan ke sini. Jadinya setiap sholat rawatib yang biasa kalau nggak sholat Jumat dia mundur karena posisinya terlalu besar. Itu sebenarnya ada kaidah tuntunannya nggak dan dibolehkan apa seperti itu. Yang kedua, sekarang ini banyak di antara muslimah
yang sedang safar khususnya kan nggak bawa mukena. Oh iya. Cuma karena bajunya sudah besar, itu dianggap sudah menutup aurat seperti itu. Sebenarnya batasannya seperti apa? Kalau pemakaian juga tidak memakai mukena seperti itu. Baik, untuk masalah soft kemudian memundurkan karena tidak ada Jumatan misalnya, artinya apa? Taruhlah softnya itu kemudian di nomor 2 dijadikan soft pertama gitu ya. Artinya di sini baru imamnya, harusnya imam di sana, imam posisi di sini, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Dihitung soft awalnya itu ya berarti yang nomor 2 tadi itu bagian dari soft awal, berarti imamnya ya ada di soft awal tapi nggak terisi, ya tidak namanya soft awal. Soft awal itu adalah soft di mana orang barisan pertamanya makmum, ya itu namanya soft awal. Mau tempatnya itu misalnya di soft ke-11 misalnya, ya karena masjidnya besar, kan kadang-kadang ada sholat itu nggak mesti. Taruhlah orang sholat ketika tidak di waktu pertama, berjamaah pertama, ada orang baru gelombang kedua, ketiga gitu kan, kadang males mau sampai ke depan, males, akhirnya bikin aja jamaah di sana misalnya gitu. Maka soft awalnya ya pokoknya soft yang ada di belakang imam di barisan pertama itu namanya soft awal. Jadi soft awal itu mengikuti jamaahnya, ya bukan mengikuti masjidnya. Oh masjid soft awalnya di sini ya harus di sini, enggak. Ya, jadi soft awal itu adalah soft di mana dia berada di belakang, persis di belakang imam, ya itu namanya soft awal. Nah, bagaimana dengan perempuan yang sholat, ya misalnya kalau orang-orang Timur Tengah sholatnya itu nggak ada yang pakai mukena, ya sholatnya itu ya udah pakai sholat baju yang dia pakai biasa, karena yang penting sholat itu adalah yang penting menutup aurat perempuan itu, ya pakaiannya seperti apa, mau mukena atau tidak, itu ya semua sah, ya selama menutup aurat maka tidak perlu kemudian harus pakai mukena. Kalau memang pakaiannya suci kemudian menutup aurat semua, baju gamis yang dipakai itu ya sudah cukup untuk melaksanakan sholat. Hanya saja harus dipastikan bahwa ketika melaksanakan gerakan sholat itu tidak sampai terbuka auratnya. Kan kadang-kadang ada orang gamis itu, ya itu lengannya kan kayak longgar begini kan. Nah ketika saat sholat mau ngangkat kan otomatis akhirnya kemudian kebuka. Nah kalau begini kebuka perempuan maka batal ini sholatnya, ya kalau begini posisinya ketutup kan lengannya, tapi kalau ketika begini akhirnya kebuka, nah kalau kebuka maka batal sholatnya, ya. Nah hal-hal seperti ini, ya kalau seandainya dipastikan bahwa gamisnya itu maksudnya misalnya ada pakai mindset atau apa itu, nah, atau pakai apalagi pakai karet misalnya nggak bisa gerak misalnya, ya tertutup terus, nah itu sah-sah saja, ya. Tetapi yang harus dipastikan bahwa kalau seandainya dia tidak pakai mukena harus dipastikan pakaian tersebut tidak sampai membuka aurat, ya nggak sampai terbukanya aurat, ya ketika gerakan kan Allahu Akbar itu pasti kemudian terbuka kalau seandainya tidak pakai karet, ya maka biasanya kemudian yang aman itu perempuan, ya itu yang aman adalah dengan cara ya pakai kaos tangan atau apalah, atau manset atau apa gitu, ya yang penting dia tidak terbuka auratnya, ya juga begitu juga dengan kakinya juga. Perempuan kalau sholat kemudian kok kelihatan kakinya maka batal, karena kaki itu termasuk yang wajib ditutup, ya tidak boleh terlihat. Lagi sujud kemudian kelihatan kakinya maka batal sholatnya, ya karena kaki itu wajib ditutup, ya itu. Jadi jenis apapun pakaian, ya selama menutup aurat maka itu sah untuk dipakai sholat, itu. Ya, ya. Jadi kalau kemudian ada anak kecil yang lari dan dia melintas di depan kita itu sering, maka sebaiknya dibiarkan, ya karena apa? Justru itu malah mengganggu kekhusyuan kalau kita harus mencegat lagi. Tapi kalau baru pertama ya nggak apa-apa lah dicegat begini gitu. Kok kelanjutannya terus-terusan ya udah biarin aja, cuekin aja, ya
Nah, namanya juga anak kecil juga nggak dosa, dia belum ngerti ya. Ya udah biarin aja gitu. Tapi kita jangan kemudian sibuk nyegat lagi gitu ya. Akhirnya kita yang nggak khusyuk jadinya ya. Ya jadi tadi ya, kalau sesuatu yang bisa memalingkan dari kekhusyuan maka itu dihindari ya. Itu harus dihindari. Ya. Oh, sholatnya sambil duduk. Iya. Jadi meskipun kita sholat sambil duduk, kita kan nggak pakai sujud. Ya tetap bahwa intinya agar orang tidak melintas di depan orang yang lagi sholat itu. Ya, artinya dengan kita memberi sutroh ada kode, ada tanda bahwa itu tidak boleh dilintasi, ya tetap meskipun orang sholat sambil duduk ya tetap dia pakai sutro ya. Jadi tidak kemudian ya sudah orang lagi duduk siapa juga yang mau menghalangi dia sholat misalnya kan, ya enggak, artinya dengan melintasnya dia itu ya tetap itu tidak dibolehkan. Jadi tetap dianjurkan untuk menggunakan sutrohnya ya itu. Apa? Ada tertib sholat bagi makmum masbuk yang tertinggal pada saat tidak mengikuti tidak sampai dari awal imam takbiratul ihram. Itu apakah memang dari tengah ke kiri atau dari kiri ke tengah atau ke kanan? Oh, gitu. Yang kami perhatikan itu ada yang ke kiri dan ke kanan. Jadi pada saat ya imam selesai sholat itu ada berdiri dua-duanya, apakah itu nanti termasuk satu sop apa tidak, itu apa terbelah sop itu. Jadi untuk membuka biar juga jadi ikut imam itu yang lebih baik itu ditutup sebelah kiri dulu atau sebelah kanan. Jadi posisi itu kalau soft itu bagi makmum itu yang tertinggal pada saat ini gerakan pertama atau tinggal. Nah itu sebaiknya melihat posisi. Jadi begini, imam itu kan posisinya di tengah nih. Nah, makmum pertama itu adalah orang yang berada di belakang imam pas. Ya. Kemudian ketika posisi banyak orang ya. Beda ketika posisi hanya ada satu doang. Nah, itu sebelah kanan. Tapi kalau posisi banyak, maka pas di belakang. Kemudian makmum kedua berada di sebelah kanannya. Makmum ketiga berada di sebelah kiri. Nanti makmum keempat sebelah kanan, makmum kelima sebelah kiri, makmum keenam sebelah kanan, makmum ketujuh sebelah kiri. Begitu seterusnya. Jadi begini ya. Jangan kemudian ya udah kan yang sebelah kanan itu yang baik, ya. Akhirnya kemudian sebelah kanan semua, yang sini kosong. Enggak. Jadi enggak boleh begitu. Jadi yang paling baik memang Nabi menyatakan orang sholat itu yang paling baik ada yang di sebelah kanannya imam. Tapi hadis ini maksudnya sebelah kanan imam itu bukan kemudian sebelah kiri dikosongin, enggak. Dalam posisi jika orang itu sama, ya, jarak antara dia dengan imam itu sama, maka yang sebelah kanan itu lebih baik daripada sebelah kiri. Ya, misalnya yang sebelah kanan tadi itu adalah makmum yang ganjil, ya, nomor satu kan, karena yang pas nomor nolnya itu yang belakang imam, maka yang makmum nomor satu, nomor dua, ya, misalnya nomor dua itu yang genap, maka antara 2 dan 3 yang lebih baik adalah 2, ya. 4 dengan 5 yang baik adalah 5. Artinya dengan jarak makmum kepada imam maka yang lebih baik yang sebelah kanan. Jadi bukan kemudian ya udah pokoknya sebelah kanan aja, yang penting yang paling baik itu sebelah kanan, enggak. Ya, jadi ngelihat posisi. Makanya dilihat kalau kita masbuk misalnya, posisinya ini makmumnya kira-kira mana ini yang masih belum imbang, ya, misalnya begitu, ya, maka itu yang diisi terlebih dahulu, ya, itu. Jadi caranya dari tengah, ngukurnya itu dari tengah. Jadi soft itu dimulai dari tengah, dari persis belakangnya imam, ya. Misalnya soft, ada di soft ketiga, mulainya dari tengah, baru kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Betul, iya, semuanya dari tengah dulu.
ya. Jadi dari tengah, ya. Soft pertama juga dari tengah. Misalnya kalau hanya awalnya hanya 3 orang misalnya, ya tetap harus mulainya dari tengah, ya. Semuanya dari tengah, ya. Dari persis di belakangnya imam, ya. Itu. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji membawa manfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.